Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada materi hari ini, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai looping statement. Ada 4 pokok pembahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama kita akan belajar mengenai for loop, kemudian while loop, yang ketiga adalah repeat loop, dan yang keempat adalah fungsi loop di dalam function. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke for ya. Conditional yang pertama adalah menggunakan for. Ya, ini adalah sintaks untuk for loop secara umum. Ya, jadi fungsi yang akan kita gunakan adalah for. Kemudian di dalam for itu ada fall in sequence. Fall in sequence ini sequence di sini adalah berupa vektor. Dan fall itu adalah variabel apa yang akan di looping gitu. Variabel apa saja yang akan diulang. Biasanya disimbolkan dengan i ya. I in sequence ini berarti in vektor, berarti bisa saja i in 1.2 sampai n gitu. Kemudian untuk statementnya sendiri itu berada di dalam kurung kurawal. Ya, jadi for, kemudian buka kurung i in berapa sampai berapa, kemudian buka kurung kurawal, statementnya apa. Ini adalah sintaks for secara umum di dalam R. Nah, ini jadi untuk flowchart-nya ya. For each item in sequence ya. Tadi sequence tadi adalah apa namanya? Vektor ya. Kemudian last item reach, apakah last itemnya sudah terpenuhi? Kalau belum, maka dia ke body of for, langsung ke statement. Sampai terus dia berulang ya. Kalau misalnya sudah terpenuhi, maka flowchart-nya akan ke yes, kemudian exit loop. Nah, ini adalah pola pikir di dalam for loop ya. Hampir sama ya. Entah itu kalian menggunakan Excel, nanti juga kalian menggunakan R juga, flowchart-nya sama. Ini secara general. Nah, misalkan ini ada contoh ya. Contoh yang pertama, ingin dibuat suatu deret yang berisi akar dari angka 1 sampai 10 gitu ya. Nah, jadi akan dihitung yang ada di kolom B ini misalkan. Ya, jadi kita akan menghitung akar dari X. Ya, kalau akar dari X kan berarti fungsinya adalah SQRT X, di mana X itu adalah angka 1 sampai dengan 10. Berarti nanti deret, kalau misalnya kita simbolkan ya, deret sama dengan akar SQRT square ya, SQRT dari X. Oke, kemudian bagaimana fungsinya? Nah, untuk fungsi for-nya kita buat seperti ini. Jadi X itu adalah C ya. Karena tadi ini adalah sequence ya. Jadi X ini kita ibaratkan dia sequence-nya. X sama dengan C 1 sampai 10. Kemudian for I ya. I in ya. I in ini pasti in ya. I in sequence. Jadi fall in sequence tadi ya. Fall-nya adalah I, in sequence-nya adalah X. X ini di sini adalah 1 sampai 10. Kemudian kita mencetak atau print akar dari I. Ya. Akar dari I itu berarti kan I-nya nanti berjalan ya. Berjalan dari 1, 2, sampai dengan 10. Oke. Jadi kalau dijalankan maka hasilnya akan seperti ini. Jadi pada saat SQRT 1 berarti akar 1, 1, akar 2, 1,4, akar 3, 1,7, akar 4, 2, dan seterusnya. Nah, ini adalah fungsi for loop. Jadi, perintahnya ada di dalam kurung kurawal, diawali dengan for, dalam kurung all in sequence dulu. Atau juga bisa seperti ini. Jadi, tadi di sini kita menyimbolkan X adalah I, tapi boleh saja kita langsung menuliskan X di sini. Jadi for X, ini bebas ya, menuliskannya bebas. Boleh X, boleh A, terserah. Pokoknya satu huruf. Satu huruf.
for X in C 1 sampai 10 print SKRT dari X. Nah, seperti ini boleh. Oke. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ingin dihitung jumlah angka yang habis dibagi 2. Mulai angka 1 sampai 10. Ya. Apakah angka 1 ini habis dibagi 2? 0. Apakah angka 2 itu habis dibagi 2? 1. Ya, berarti ini jawabannya yes dan no ya. Kalau yes itu disimbolkan 1, kalau no itu disimbolkan 0. Nah, gimana fungsinya? Untuk yang ini nanti kita coba ya. Kemudian while loop ya. While loop di sini sama ya, while, kemudian bedanya dengan for loop. Kalau while loop di sini menggunakan while, di dalamnya ada text expression, kemudian buka kurung awal statement ya apa. Nah, ini contoh yang tadi ya. Jadi kalau while loop, kita simbolkan di sini X sama dengan 1. Jadi awalannya kita definisikan dulu. X sama dengan 1, kemudian while X kurang dari sama dengan 10, ya. While X kurang dari sama dengan 10, maka print akar X gitu ya. Nah, kemudian ini dia ada penjumlahannya, ada di sini X sama dengan X per 1. Jadi dia akan terus berulang sampai dengan X-nya 10 gitu ya. Pada saat X-nya lebih dari 10, maka dia akan exit loop. Nah, ini bedanya kalau while itu dia perulangannya atau penambahannya itu harus didefinisikan X sama dengan X per 1 di sini, dan awalannya harus didefinisikan dulu. Itu bedanya while ya, dan for. Nah, untuk yang contoh yang nomor 2 ini, pada saat menggunakan while loop ya, berarti X sama dengan 1, kalau habis sama dengan 0. Nah, kemudian, habis sama dengan 0 di sini, dia kalau misalnya ini pakai double ya, pakai while dan juga ada conditional if-nya. Jadi while X sama dengan 10, buka kurung, kemudian di dalam while ada conditional if X modulus ya, ini tanda modulus, maksudnya jika X itu apakah X dibagi 2 itu habis, maka habis sama dengan habis plus 1 ya. Tapi kalau misalnya X-nya tidak sama dengan 2 ya berarti langsung dilewatin kan conditional yang ini. Kemudian ini ada loopingnya. Jadi di dalam while di sini nanti ada conditional looping. Untuk yang for nanti juga for, kemudian di dalam for nanti juga ada if untuk mengerjakan soal yang dengan menggunakan for. Silakan ini nanti dicoba sendiri ya di laptop masing-masing. Nah, kemudian repeat loop. Kalau repeat di sini hanya langsung repeat, kemudian buka kurung kulawar statementnya apa. Misalnya contoh yang pertama, bagaimana dengan menggunakan repeat ya. Nah, pada saat menggunakan repeat, di sini kita menggunakan X sama dengan 1, kita definisikan dulu. Kemudian repeat, print X, karena langsung statementnya ya. Nah, tadi repeat, kemudian langsung statementnya. Jadi X sama dengan 1 print akar X. Tapi di sini juga kita berikan loopingnya ya. Nanti X sama dengan X per 1. Tadi akan terus berjalan. Oke. X sama dengan X per 1. Maka akhirnya di sini akan 2 kan.
Nah, kemudian perlu diakhiri. Untuk mengakhiri repeat kita harus memberikan if di sini. If X lebih besar sama dengan 10, maka break. Selesai gitu. Jadi kalau repeat itu harus hampir sama dengan while, cuman penulisan sequence-nya ya, penulisan for in sequence-nya itu harus ditambahkan if di sini. Untuk yang contoh nomor 2, bisa kalian lihat di sini, X sama dengan 1, habis sama dengan 0, tetap ya. Kemudian repeat, kemudian if ya, if X habis dibagi 2, maka ini akan bertambah. Karena ini yang dihitung dia langsung berapa jumlah angka yang habis dibagi 2 gitu. Maka ini hasilnya adalah 5. Yang perlu diperhatikan ada penggunaan kurung kurawalnya seperti ini ya. Jadi kurung kurawal di akhir di sini kita lihat berapa kali kurung kurawal yang kita pakai. Ini buka kurung kurawal, ini buka, ini tutup. Tutup kurung kurawal di sini adalah untuk kurung kurawalnya if ya. Kemudian berarti ini masih di dalam if, masih di dalam fungsi repeat ya. Untuk kurung kurawalnya repeat dia ada yang paling bawah di sini. Jadi semua fungsi ini itu masih menjadi statementnya repeat ya, selama masih di dalam tanda kurung kurawalnya repeat. Oke. Nah, bagaimana penggunaan function? Oke. Ini adalah contoh penggunaan function ya. Jadi fungsi, kemarin kita sudah menggunakan membuat fungsi ya, fungsi function n. Kemudian statement functionnya apa? For x in C1 sampai N, maka print X. Maka kita akan memanggil N-nya ya. Fungsi ya, nama fungsinya. Fungsi buka kurung 10. Berarti N-nya ini akan digantikan dengan angka 10. Ya. Nanti tinggal kita memanggil saja fungsi 10, maka sudah akan muncul. Ini untuk contoh yang for ya. Baik, silahkan nanti kalian bisa mencoba untuk yang lainnya ya. Silahkan dicoba di laptop masing-masing. Ya, ini untuk yang jawaban soal nomor 2 tadi ya. Dengan menggunakan for loop ya. Berarti di sini kita simbolkan X adalah vektor ini habis sama dengan 0. Ya, kita simbolkan dulu untuk hasil habisnya. Kemudian for I in X. Buka kurung if I modulus 2 sama dengan 0, maka habis sama dengan habis plus 1. Baik. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.